eGuru ID, platform peningkatan kompetensi guru terlengkap dan terkini di Indonesia. Di eGuru ID ada banyak sekali program peningkatan kompetensi yang dapat diikuti. Di antaranya, pelatihan 32 JP, webinar 4 JP, diklat 40 JP, lokakarya 4 JP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya, semua bersertifikat. Daftar sebagai member sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Ada 3 pilihan jenis member di eGuru ID, yaitu member semesteran, member tahunan, dan yang terakhir, member lifetime. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Dan rasakan sendiri manfaatnya. Info lebih lanjut kunjungi www.e-guru.id atau sosial media kami yang lainnya. eGuru ID, guru tetap belajar walau Preview. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dan juga bergabung pada seminar nasional kolerasi program PPG dalam peningkatan kompetensi guru. Baik, sebelum kita mulai seminar siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita nantinya dapat memberikan dampak positif untuk kita semua. Berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, seperti yang sudah saya tahu, saya sebagai moderator Ikhtiara Najla Fatihah. Bapak dan Ibu bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa mengisi presensinya di kolom YouTube yang akan ditaruh di kolom YouTube linknya, dan juga bagi yang sudah menjadi VIP member akan dibagikan di grup WA-nya. Link mengisi presensi diperlukan untuk nanti agar ada di jadwal presensi dan juga di sertifikat. Baik, selanjutnya saya akan mulai pembacaan CV dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan Bapak Ibu bisa mulai mencari posisi yang nyaman untuk mengikuti serangkaian acara ini. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber kami. Saya akan membacakan CV dari narasumber. Baik. Narasumber hari ini adalah Ibu Kiswati SPD SDMPD, selaku Kepala Sekolah Penggerak Guru Pamong Program PPG. Beliau lahir di Grobongan pada 29 Maret 1972. Asal instansinya dari SDN Harjowi Mangun 2, Korwil, Bidang Dikbud, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Kepala Sekolah, pangkatnya Pembina Utama Muda. Untuk alamatnya yang sudah tersedia di Desa Putatsari, RT 1 RW 4, Kecamatan Grobongan, Kabupaten Grobongan, Provinsi Jawa Tengah, dengan alamat Aurel SIM PKB-nya yang sudah tertera juga. Nomor telepon 085 2294 53016. Untuk email ada di kiswati.kw@gmail.com dengan NPWP yang nomornya sudah tertera.
Riwayat pekerjaan dan profesi sebagai jabatan pernah menjadi guru kelas SD, SDN Logorejo 2 Guntur, dari periode tahun 1996 sampai tahun 2000, kemudian di guru kelas SD, SDN Kadungori 1 Dempet, tahun 2000 sampai 2015, dan sebagai kepala sekolah di SDN Hardio Wimangun 2, 2015 sampai sekarang, kemudian sebagai kepala sekolah di SDN Balarejo 2 dari 2021 sampai sekarang. Riwayat pendidikan beliau menempuh di D2 PGSD UKSW Salatiga tahun 1993, kemudian melanjutkan pendidikannya S1 di PGSD Universitas Terbuka tahun 2005, dan S2-nya di Manajemen Pendidikan UKSW Salatiga 2015. Baik, Bapak Ibu bisa berkenalan lebih lanjut nanti selama sesi diskusi. Baik, selamat siang Ibu Kiswati. Selamat siang Mbak Rivera. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Apakah Ibu sudah ready untuk memaparkan materi siang ini? Siap, Mbak. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena Ibu Kiswati sudah ready, silakan Bapak Ibu mencari posisi senyaman mungkin untuk bisa disiapkan alat tulisnya. Barangkali nanti ada hal-hal penting yang ingin dicatat dan ditanyakan. Jadi saat ini sesi diskusi akan dimulai setelah Ibu Kiswati memaparkan materinya. Ya, baik Ibu Kiswati, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Rivera selaku moderator di kesempatan kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim e-guru yang telah memfasilitasi kita untuk melakukan kegiatan seminar nasional. Kemudian Bapak Ibu Guru se-Indonesia yang Pak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat, kemudian praktisi pendidikan yang kami hormati pula mahasiswa calon pendidik yang hebat pula se-Indonesia, baik yang ada di Zoom maupun di live streaming YouTube e-guru. Perkenalkan kami, ini saya ralat Mbak Rivera, tadi bukan dempet, bukan gerobongan, tapi saya asli Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Mbak, bukan Gerobongan ya, Grobogan, Kabupaten Grobogan. Kemudian instansi sekolah kami definitifnya di SD Negeri Harjo Winangun 2, Kecamatan Dempet, ya. Kemudian PLT di SD Melerjo 2, Kecamatan Dempet. Nah, marilah Bapak Ibu semua, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberi daya inayah, terutama ini kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa dipertemukan di ruang virtual ini dalam seminar nasional dengan tema korelasi program PPG dalam peningkatan kompetensi guru. Nah, izinkan kami sharing di hari ini karena tadi saya selain jadi KS Sekolah Penggerak tahap pertama, kami juga alhamdulillah jadi guru pamong di program PPG baik Prajab maupun Daljab di tahun 2021-2022. Izinkan saya share screen ya Mbak Rivera ya. Sudah kelihatankah? Sudah Ibu. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, perkenalkan hari ini saya untuk sharing bersama tentang korelasi program pendidikan profesi guru dalam peningkatan kompetensi guru. Ini tadi perkenalan singkat sudah di agak error ini ya. Perkenalan singkat tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rivera. Ini
tanggal lahir saya pun tadi salah sebut, Mbak, saya lebih muda 2 tahun. Yang betul 72. Kami sudah senior ya, Mbak, di segi umur gitu ya. Alamat rumah sudah jelas, surel, pengalaman, mungkin nomor HP, ada Bapak Ibu yang bisa catat, nanti mungkin ketika selesai Zoom ada yang butuh informasi bisa sharing bersama juga. Tuh. Kemudian di kesempatan sore ini saya akan mencoba sharingkan materi tentang korelasi PPG. Mengapa harus PPG? Kalau zaman dulu kan lulus sekolah guru langsung jadi guru gitu ya. Tapi mulai tahun 2005 ada program sertifikasi, tunjangan sertifikasi memang mengharuskan namanya aja guru profesional. Nah, untuk mendapatkan serdik atau julukan guru profesional ini setelah 2008, setelah ada program portofolio dihapus, memang mau tidak mau ada program PPG. Nah, apa itu program PPG yang sekarang sedang marak-maraknya, gencar-gencarnya, ya, banyak guru-guru muda yang baru diangkat maupun yang sudah senior ternyata belum dapat tunjangan, ini memang berebut berkompetisi untuk bisa masuk ke program PPG yang terutama kalau sudah mengajar itu di PPG Daljab, kalau yang baru lulus sekolah itu di PPG Prajab. Nah, proses sampai keterimanya di PPG itu bagaimana, terus proses pembelajarannya bagaimana, kita sharingkan sore ini. Nah, ini ketika kita sudah mendengar kata tunjangan profesi gitu ya, kalau sekarang kan memang syaratnya memang harus lulus PPG, karena setelah lulus ada pengajuan tunjangan PPG ya. Nah, kemudian ini mahasiswa ini yang Prajab maupun Daljab, ini kan sekarang ada program PPG dari Kemendikbudristek. Yang pertama itu mulai pretes ya, ada pretes, tahap pretes setelah lulus ada panggilan dan nanti ada semacam setelah lulus ada pembagian LPTK masuk kemana. Nah, setelah ada pembagian LPTK nanti ada proses dari perjalanan pembelajaran PPG selama, kalau di kategori pertama kemarin di Daljab itu hanya kisaran 3 bulan, di kategori kedua kisaran kurang lebih 1 tahun. Termasuk di Prajab itu kurang lebihnya 1 tahun ya. Ini mengapa harus PPG? Mengapa tidak langsung seperti yang dulu-dulu ini? Karena apa? Karena mahasiswa PPG ini diharapkan setelah melaksanakan proses pembelajaran di PPG, kuliah kilat ya, ini harus ada perubahan mindset guru. Nah, perubahan mindset itu apa saja? Yaitu pertama perubahan perilaku mendidik. Nah, ini tidak zamannya lagi ketika kita mendidik siswa, membelajarkan materi ke siswa itu hanya mentransfer ilmu. Yang penting saya tahu ini, saya berikan ke anak. Ini sudah tidak zamannya lagi. Ini karena apalagi dengan kurikulum Merdeka ini harus menggali kompetensi siswa semaksimal mungkin. Ya, jadi guru harus jadi pembelajar. Mau tidak mau, jangan sampai ketinggalan ilmunya dengan siswa, apalagi dengan zaman yang berubah begitu cepat, IT yang begitu menggelegar, menggelora, ya. Ini guru wajib hukumnya jadi pembelajar. Nah, ini dikandung maksud kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan dan belajar. Ini sehingga jadi setelah perubahan perilaku mendidik, kita juga bisa merubah suasana pembelajaran. Yang dulu banyak guru-guru yang hanya mengajarkan dengan metode ceramah, metode tanya jawab, dan hanya sebagian kecil yang tahu dengan pembelajaran inovatif. Nah, sekarang dituntut setelah program PPG lulus, ini tidak hanya mahasiswa sebenarnya, guru-guru yang sudah mengantongi predikat atau mengantongi sertifikat pendidik, ini sebenarnya juga harus terus-menerus belajar. Tidak berhenti setelah dapat sertifikat, ya sudah tidak belajar. Ini akan ketinggalan zaman dan tertinggal kereta ya. Kemudian dari perubahan suasana pembelajaran itu akan tercipta suasana pembelajaran motivasi belajar dan perilaku belajar siswa yang inovatif, kreatif, menyenangkan. Nah, ini yang nanti tujuannya ini menjadi guru profesional ya, menjadi guru profesional yang punya ini bisa merumuskan tujuan sebagai life skill dan HOTS. Kemudian
materi berbasis aneka sumber dari hal yang manual, kemudian digital, alam, dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, dan lain sebagainya. Kemudian juga proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Banyak model pembelajaran yang ditampilkan, banyak metode yang digunakan sesuai dengan konten materi yang akan diajarkan. Ya, tidak serta-merta pokoknya saya pengen zona nyaman, isaku iki, nggak mau belajar, itu sudah nggak zamannya lagi. Nah, kemudian penilaian yang otentik berbasis multi pendekatan. Nah, ini ada yang variatif, ada CBT, WPC, dan lain-lain. Ini bisa kuisis, bisa Google Form, dan macam-macam. Ini untuk melaksanakan penilaian. Ini harus memang wajib hukumnya untuk guru zaman sekarang bisa mau belajar dan belajar. Setelah itu juga refleksi diri, kemudian mencari informasi baru. Intinya kita sebagai guru profesional memang harus siap jadi guru yang pembelajar. Jadi nanti akan tercipta tata kelola dan kultur sekolah yang diidam-idamkan oleh Mas Menteri yang notabene sekarang memang harus ada program-program yang bisa meningkatkan kompetensi guru sehingga tidak monoton di depan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini saya punya beberapa contoh ya, gambaran pembelajaran di kelas. Bisa lewat chat, monggo Bapak Ibu guru. Kira-kira yang pas dengan pembelajaran zaman sekarang itu yang nomor berapa? Monggo ditulis di chat Bapak Ibu guru. Nah, pilih yang sesuai dengan era zaman sekarang. Nah, itu yang mana? Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ditulis di chat ya. Monggo. Nomor 4, ya Pak Nurkolis. Hanya nomor 4 Pak Nurkolis? Oh, ada yang 4 dan 6. Ya, ada yang 6. Nomor 4 dan 6. Oh, ternyata banyak yang memilih nomor 6. Nah, ini alasannya apa Bapak Ibu? Tolong ditulis di chat juga. Mengapa milih nomor 6? Apa alasannya? Mengapa nomor 4? Nah, ini yang pertama, ini adalah pembelajaran yang hanya searah ya, 2 arah antara guru dan murid. Kemudian nomor 2 juga itu malah ditinggal gurunya sambil diberi tugas gitu ya, hanya diberi tugas. Kemudian yang ketiga juga yang selama ini sebelum kita mau belajar itu ada tugas, coba kerjakan, coba harus manut Pak Guru ini tugasnya ini gitu ya. Tidak ada kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat. Nah, betul sekali ya apa yang ditulis tadi ada Pak Nurkolis dan teman-teman dan Bapak Ibu guru semua. Ini nomor 4. Ini sudah mengakomodasikan TPAJK ya, antara konten, knowledge, dan teknologi. Kemudian juga nomor 6. Walaupun secanggih apapun teknologi, nah, kehidupan lingkungan sekolah ini juga wajib jadi pembelajaran, jadi media pembelajaran dan bisa dipembelajarkan lewat lingkungan. Nah, ini betul sekali Bapak Ibu. Ini memang yang pembelajaran zaman now mengaktifkan siswa. Ini adalah nomor 4 dan 6. Kalau yang 1, 2, 3, 5 ini masih banyak gurunya yang aktif. Padahal zaman sekarang memang yang aktif memang harus siswanya. Kita hanya sebagai fasilitator. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya punya contoh pembelajaran yang di abad 21. Coba kita lihat sebentar ya. Seperti apa? Ini ada contoh video pembelajaran yang mengakomodasi tidak hanya monoton dari Pak gurunya, tapi mengaktifkan siswanya. Kita lihat. Ada membaca, ada resolusi penanaman karakter, bisa cepatkan ya, terus ada tugas.
Nah, ini ada penjelasan materi, tidak hanya lewat papan tulis hitam putih, tapi lewat LCD, dan ini juga guru sudah berusaha untuk membuat materi agar anak bisa aktif. Dan ini ada pembentukan kelompok agar bisa saling berkolaborasi. Gotong royong kerjasama, berkolaborasi. Ini terus ada beberapa hal juga yang dilaksanakan. Nah, ada tugas-tugas. Sehingga ini siswa aktif. Sampai ada pembelajaran tematik lainnya. Nah, ini presentasi ke depan, melatih siswa mandiri dan percaya diri bisa mengungkapkan tugas-tugas. Nah, akhirnya di akhir pembelajaran ada penyimpulan kegiatan dan refleksi. Itu contoh salah satu proses pembelajaran yang diharapkan ketika kita harus mengaktifkan siswa. Nah, di PPG ini mahasiswa juga dituntut untuk bisa menampilkan pembelajaran yang tadi berdiferensial dan mengaktifkan siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, menggali kemampuan siswa bagaimana pintar-pintarnya guru dalam menerapkan model pembelajaran. Nah, ini ada kita lihat rasional PPG. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang PPG, tunjangan profesi guru. Aktivitas apa yang akan dilakukan guru secara terus-menerus hingga pensiun. Nah, ini hingga pensiun, Bapak Ibu, tidak hanya setelah lulus dari program PPG. Tapi setelah lulus, setelah jadi guru, ada proses nanti kita kenaikan pangkat dan macam-macamnya, ini memang dituntut kita jadi pembelajar, ya, tidak hanya ketika kita proses melaksanakan pembelajaran di PPG. Nah, yang pertama adalah mengelaborasi tujuan pembelajaran sebagai dasar untuk menelusuri, mencari, mendalami, mengupdate materi berbasis digital. Nah, dan non-digital, kemudian ada DUDI, tokoh berbasis kearifan lokal dan nasional, histori masa lalu dan visi masa depan. Kemudian merancang pembelajaran yang mengintegrasikan ciri masa depan, kemudian teknologi dan kompetensi yang memungkinkan siswa menjadi pembelajar mandiri yang tangguh. Nah, jadi tadi bisa menggali, bisa presentasi ke depan dengan percaya diri, bisa mengungkapkan pendapat sesuai dengan kompetensi mereka, kemampuan mereka. Kemudian setelah itu memperbaiki praktek pembelajaran ini dengan asesmen komprehensif, sikap. Nah, terus secara komprehensif dilakukan, dan setelah itu ada refleksi diri ketika hasil pembelajaran kok dirasa kurang, harus ada perbaikan, dirasa sudah di atas KKM, berarti ada pengayaan. Ini diharapkan secara terus-menerus bisa melakukan refleksi diri tadi. Nah, ini Bapak Ibu hebat, kompetensi yang harus dibelajarkan dalam PPG, ini karena kalau di PPG Daljab itu kebanyakan mahasiswanya sudah mengajar di sekolah, ada pengalaman beberapa tahun. Kalau di Prajab itu biasanya yang baru lulus sekolah PGSD S1 ya. Nah, ini makanya perlu pendalaman materi yang lebih matang, lebih utuh agar ketika mereka terjun, ketika mereka praktek di lapangan sudah siap dengan segala kemampuan yang diharapkan. Nah, ini capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum PPG yang diharapkan adanya kemampuan pedagogik. Nah, ini berhubungan dengan teori-teori pendidikan, terus advance materi ya yang harus dikuasai. Kemudian ini profesional ya. Kemampuan profesionalnya adalah bisa menguasai berbagai macam media pembelajaran, model-model pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Kemudian di samping itu juga harus mempunyai kepribadian dari diri pendidik, dari diri mahasiswa yang baik pula. Selain kepribadian juga kompetensi sosial, bisa bersosialisasi, bisa berkolaborasi dengan pendidik lain. Ini ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, endingnya Bapak Ibu,
profil lulusan program studi PPG yang diharapkan adalah guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, kemudian memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan kemampuan terkini dan masa depan. Tidak serta-merta kita di depan kelas memberi materi, selesai, evaluasi, pulang, enggak. Tapi ini harus menginspirasi, ya, menjadi teladan, juga mempesona. Apa itu mempesona nanti kita lihat. Ini karena nanti setelah program PPG terlaksana dari proses A sampai Z, nah kemudian ada program UKIN, nah ini yang nanti dinilai untuk ujian kinerjanya di akhir pembelajaran di PPG. Nah, kita coba nanti lihat bareng-bareng. Nah, ini adalah hak dan kewajiban guru ketika sudah menjadi pendidik profesional. Apa itu? Ini prinsipnya adalah ada sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini prinsip formulanya 54. Nah, 54. Apa itu 54? Wajib memiliki 5 untuk mendapatkan hak yang 4. Berarti guru memiliki kewajiban 5. Wajib ini berarti harus dikuasai, harus dilaksanakan 5. Kemudian baru bisa menuntut 4 hak. Nah, apa itu 5? Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang tidak bakat jadi guru ya nanti akan pembelajarannya akan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian komitmen, mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Karena kita tadi adalah harus menjadi teladan anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Nah, sekarang ini sudah ada undang-undangnya bahwa kita bisa mengajar ketika lulusan paling tidak minimal D4 atau S1. Itu kalau di SD ya PGSD, kalau di Mapel ya sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian juga ini kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Nah, kemudian tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Nah, ini ketika kita sudah lulus PPG memang harus menguasai ketika kita Mapel PPKN ya sesuai dengan bidang PPKN. Mapel biologi, nah, profesionalnya juga di bidang biologi. Kalau di guru SD, ya ke SD-nya sudah harus bisa menguasai untuk jadi guru kelas. Gitu. Nah, setelah ini kewajiban kita laksanakan, kita pahami, kita miliki, kita bisa memperoleh 4 hak. Ya, penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Ini setelah lulus, kita dapat tunjangan, ya, kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Nah, kita tidak serta-merta setelah jadi guru diangkat jadi PNS sudah, saya sudah dapat SK, nah, itu tidak mungkin nanti ketika mengajar ya sudah akan stagnan ya, tidak ada perkembangan. Makanya kita harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Termasuk panjenengan semua Bapak Ibu hari ini yang mengikuti seminar nasional kolerasi PPG dalam peningkatan kompetensi guru ini termasuk pembelajar sepanjang hayat yang sebenarnya siang-siang harus istirahat. Nah, luangkan waktu untuk bisa sharing bareng di sini, bisa bertular ilmu di sini bareng-bareng. Ini adalah termasuk juga diantaranya mau mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan belajar sepanjang hayat. Jadi pembelajar. Nah, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kemudian organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Ini memang sudah ada undang-undangnya ya, dan kita dilindungi di sana hak-hak kita. Dan secara terus-menerus ini harus meningkatkan profesionalismenya tadi. Tidak hanya ketika calon mahasiswa, para pendidik yang setelah mengikuti program PPG, ada yang kategori 1 itu 3 bulan, kategori yang Daljab, yang kategori 2 itu sekitar kurang lebihnya 6 bulan, terus yang Prajab setahun, setelah lulus sudah kembali ke asal mengajarnya. Nah, itu tidak boleh. Dan ini nanti akan menjadi tanggung jawab di organisasi sekolah masing-masing. Bapak, Ibu, Kepala Sekolah yang akan bisa
menentukan ini bisa berkelanjutan tidaknya ilmu yang mereka dapat ketika mereka PPG. Karena nanti ada penilaian, ada supervisi ketika mereka mengajar di kelas, termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Nah, ini Bapak Ibu 7 capaian pembelajaran yang harus dikuasai para mahasiswa PPG. Setelah lulus ini harus menguasai ini. Yang pertama adalah mampu melaksanakan tugas keprofesional sebagai pendidik tadi yang mempesona, tanggung jawab, wibawa, penuh panggilan jiwa. Nah, ini nanti tercermin bagaimana ketika dia mengajar. Mengajar dengan nada penuh motivasi, dengan mengajar dengan nada yang alhamdulillah itu kan kelihatan ya, kelihatan. Ini niat mengajar apa enggak itu akan kelihatan. Ini panggilan jiwa apa terpaksa ini juga akan kelihatan. Dan mampu, kemudian yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Ini diusahakan kalau kita membuat indikator pembelajaran mulai dari C4, C5, C6 ya, yang merupakan tujuan pembelajaran hot nantinya bisa dievaluasi dan proses pembelajarannya juga untuk menjadi pembelajaran yang hot, berpikir tingkat tinggi, tidak hanya secara menghafal, tidak hanya secara mengingat, tapi bisa bernalar, kemudian bisa meng-create. Nah, tujuannya di sana. Kemudian menguasai materi ajar, termasuk advance material. Ya, ini kalau di pendidikan PPG ada yang namanya modul ajar profesional dan pedagogik. Sebelum masuk ke tahap-tahap berikutnya, ada namanya pendalaman materi. Nah, di pendalaman materi ini, mahasiswa harus menguasai, memahami modul-modul yang akan diajarkan di sana secara mandiri. Karena tidak ada pembelajaran khusus, ayo belajar modul, tidak ada. Tapi modul ini dikandung maksud sudah dibelajarkan sebelum masuk ke tahap-tahap berikutnya di program PPG. Ada di pembuatan rencana aksi dan macam-macamnya. Sebelum ke itu ya, sebelum ke pendalaman materi ini ada istilahnya belajar mandiri yang harus dikuasai tadi. Ada modul profesional dan modul pedagogik. Kemudian mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta teknologi yang dinamakan TPACK, ya, TPACK, Content, Knowledge, ini teknologi, pedagogik, and content knowledge. Di samping kita membelajarkan materi, tapi dikaitkan dengan teknologi kita untuk membelajarkan pengetahuan yang kita mau ajarkan. Kemudian mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan ilmu informasi dan komunikasi, membangun pengetahuan, keterampilan. Ini yang tadi ada yang humanis, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kita tidak bisa berdiri di depan kelas dengan wajah cemberut, kusut, dengan membawa berbagai macam masalah dari rumah. Dengan dibawa ke sekolah ini akan berdampak kepada siswa kita nanti sudah ketakutan duluan ketika mau belajar materi. Nah, ini tidak boleh sebagai orang yang profesional ketika sudah menginjakkan kaki di depan kelas, ya kita berusaha untuk menempatkan diri dalam suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil. Nah, apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir, ini juga harus ada assessment, ada penilaian agar terukur apa yang kita sampaikan di hari itu sudah terlaksana apa belum, tercapai apa belum, berapa persen apa yang kita berikan tercapai, diserap anak. Nah, ini ada assessment diagnostis, ada assessment formatif, ada assessment sumatif ya di akhir pembelajaran. Ketika formatif adalah pas ketika proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, capaian pembelajaran yang ketujuh yang diharapkan adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, disinilah diharapkan kemampuan guru akan terlihat di sana dia mau jadi pembelajar apa tidak. Ketika pembelajaran di kelas ini memang butuh peningkatan, kok kita mengajarkan materi ini dengan masalah ini tidak pernah berhasil,
Nah, ini harus diteliti Bapak Ibu. Nah, nanti yang akhirnya jadi wujud menjadi PTK ya, penelitian tindakan kelas. Ini bagi guru. Kalau bagi kepala sekolah ya berarti PTS gitu ya, ketika ada masalah-masalah kelas. Tapi kalau yang ini khusus PPG, ini nanti wajib ketika beberapa kali melaksanakan pembelajaran tetapi kok belum berhasil, harus ada refleksi diri dan melakukan penelitian, kira-kira saya mengajarkan materi ini yang pas dengan media model apa ya. Ini yang sedang dicanangkan, sedang gencar-gencar kalau di PPG, di program PPG ini adalah wajib menggunakan PBL dan PJBL. Ini karena dirasa dua model pembelajaran inilah yang bisa mengaktifkan siswa, bisa menggali, bisa menciptakan pembelajaran yang hot lewat tadi PBL dan PJBL. Ini adalah kompetensi guru yang diharapkan tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat selama proses kita ikut PPG, apa saja yang akan dilaksanakan, dari mana kita berpijak sampai kelulusan kita mendapat sertifikat pendidik. Coba kita lihat ya. Ini skema penyelenggara PPG dalam jabatan ini Daljab. Daljab dengan Prajab alurnya hampir sama. Hanya tugas-tugasnya ketika Daljab itu waktunya lebih sedikit, kalau di Prajab itu lebih lama dan lebih dalam materi yang diajarkan. Ini yang di Daljab, ini adalah peningkatan kompetensi bidang studi melalui forum KKG, MGMG, forum sejenis, kemudian menyusun perangkat pembelajaran, yaitu RPP, media pembelajaran, bahan ajar, instrumen penilaian. Kemudian melaksanakan pembelajaran, ini kan baru rencana, kemudian melaksanakan, kemudian setelah itu mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan administrasi kelas dan sekolah. Kemudian setelah hasil pembelajaran selesai, ada yang perlu bimbingan, ada yang perlu tambahan pengetahuan ketika ada yang lebih dari yang lain. Nah, di sini melaksanakan pembimbingan baik yang kurang maupun yang lebih ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di sekolah dasar itu wajibnya pramuka, tapi boleh yang lain ketika itu ada program-program untuk meningkatkan kemampuan kompetensi yang menjadi bakat minat anak di sekolah. Bisa yang pinter musik, disediakan ekstra musik, kemudian yang pinter olahraga, ada ekstra olahraga. Nah, di awal ketika banyak mahasiswa S1 lulus, mau daftar PPG itu alurnya bagaimana? Nah, ini ada pretest, pertama adalah pretest diterima, kemudian ada orientasi tentang guru masa depan, ini masa orientasi, kemudian ada modul yang diberikan untuk dibelajarkan secara mandiri, nah, kemudian dilanjut dengan pendalaman materi, nah, pendalaman materi atau analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan HOT, ini 6 SKS. Di sana nanti di program ini adalah menganalisis penentuan masalah yang ada di sekolah masing-masing yang pernah yang pernah dilakukan ketika dia mengajar di sekolah sebelum dia masuk ke kegiatan PPG Daljab. Ini nanti kalau kemarin di kategori 1 itu hanya 2 masalah terpilih, tapi kalau di Daljab kategori 2 ada 4 masalah terpilih. Ya, jadi membuat 4 rancangan pembelajaran, 4 aksi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Ketika sudah menemukan masalah, kemudian penentuan akar masalah, baru membuat pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian itu nanti sebelum ke UKIN ada istilahnya uji komprehensif, nanti ada 2 kali kesempatan, ketika tidak lulus lah baru ada PPL. Nah, PPL ini praktek pembelajaran inovatif yang menggunakan PBL dan PJBL. Setelah lulus PPL di pembelajaran pertama, kedua, 3 dan menghasilkan juga best practice yang terbaik, kemudian ada yang membuat PTK juga penelitian dari siklus pertama, kedua, 3 jadi berhasil itu apa yang dilakukan, ini bisa
dituliskan di dalam penelitian tindakan kelas atau best practice mereka ketika mengajar. Kemudian terakhir endingnya Bapak Ibu, ini adalah uji kinerja mahasiswa PPG atau UKIN. Ya, ini ketika ini nanti lulus dan berhak mendapat sertifikasi sertifikat pendidik. Nah, dari langkah-langkah ini Bapak Ibu, ini dijabarkan dalam 9 langkah ya, dalam 9 langkah yang harus dikerjakan mahasiswa. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ini mengidentifikasi masalah di sekolah masing-masing, cari masalah yang memang itu kiranya perlu ada pemecahan di kelas rendah maupun kelas tinggi sesuai mereka mengajar ya, di kelas mereka mengajar. Kemudian kedua, dari ketika mengidentifikasi masalah, misal kita menemukan 6 masalah, 7 masalah, 4 masalah, baru dieksplorasi. Kira-kira penyebab masalah di kelas saya apa? Ketika ada masalah ini, terus penyebabnya apa? Kemudian dari eksplorasi penyebab masalah ini kan banyak ya, penyebab masalah A, B, C, D, E. Kemudian ditentukan penentuan penyebab masalahnya yang yang membuat paling menjadi penyebab masalah itu yang mana. Ya, nanti yang akan diobati. Ini adalah nanti ketika ini langkah ini tidak hanya kita yang menentukan, nanti ada wawancara dengan teman sejawat, dengan guru kepala sekolah, dengan pengawas ketika mereka mengajar di satuan pendidikan yang terdekat dari mereka dan dengan pakar pendidikan. Dan syarat wawancara dengan pakar pendidikan ini adalah minimal beliau sudah lulus S2. Nah, ini nanti setelah pakar, kemudian hasil dari wawancara ini harus diselaraskan dengan kajian-kajian teori yang ada. Nah, ini nanti tadi kemampuan menguasai modul pedagogik. Nah, ketika ini pas dengan pendapat siapa ya? Dulu pernah dilaksanakan oleh teori siapa yang pas dengan apa yang saya lakukan saat ini, kan gitu. Kemudian setelah penentuan penyebab masalah, mengeksplorasi alternatif solusinya. Kira-kira ketika penyebab masalahnya sudah terpilih, apa yang harus saya lakukan? Karena penyakitnya sudah ketemu, obat apa yang akan saya berikan biar ini jadi penyakitnya akan hilang dan sembuh dengan sempurna, kan begitu. Mengeksplorasi alternatif solusi ini juga kita akan proses ini juga akan wawancara dengan teman sejawat, kepala sekolah ataupun pakar, bisa menentukan kesimpulan nanti yang terbaik yang dipilih yang mana. Terus kemudian setelah terpilih menentukan solusi. Setelah penentuan solusi kita akan membuat rencana aksi. Nah, di proses langkah 1 sampai 3 ini masih dalam tahap pendalaman materi atau analisis materi berbasis masalah, literasi, numerasi, dan HOT. Nah, ini nanti masalahnya diambil dari sekitar ini. Ya, ada masalah tentang analisis berbasis masalah literasi, masalah numerasi, masalah pembelajaran HOT, bisa juga masalah misalnya kita punya murid yang ABK, inklusif. Nah, ini bisa di sini berbasis masalah tadi. Kemudian yang langkah 4 sampai langkah 7, nah, ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Ini sudah mulai merancang RPP, LKPD, bahan ajar, kemudian media pembelajaran, dan di akhir endingnya adalah alat evaluasi. Ini pembuatan rencana evaluasi. Setelah pembuatan rencana evaluasi selesai kegiatannya, ini dipirtincingkan mahasiswa saling mengajar di sesama mahasiswa, mengajar teman-teman sendiri. Nah, ini nanti di sana kita lihat apa kekurangannya, apa kelebihannya, saling sharing dan kompetensi apa yang mahasiswa miliki ya. Ketika itu bisa membuat bahan ajar dengan media Canva, dengan e-book creator, menggunakan bahan ajar e-book creator, bisa membuat kuisis, bisa pokoknya keahlian IT yang masa kini itu bisa saling tukar,
Jadi nanti diharapkan ketika lulus PPG mereka saling mengisi. Ketika ini yang satu punya satu keahlian, yang satu punya dua keahlian, lulus dengan dua-duanya mempunyai 3 keahlian. Nah, jadi saling kolaborasi. Kemudian setelah pembuatan rencana evaluasi, ada namanya uji komprehensif. Uji komprehensif ini memilih salah satu RPP yang dibuat, kemudian salah satu keahlian dia yang punya, dia paparkan. Oh, saya pinternya di media Canva. Oh, saya pinternya di e-book creator. Oh, saya bisa membuat kuisis. Oh, saya bisa. Ini ditampilkan ketika UP. Ya, setelah uji ini syarat melaksanakan langkah 8 dan 9 wajib lulus uji UP. Ya, ini ada kesempatan ketika para mahasiswa belum lulus. Ini ada lanjutan remedi UP, ada sekali remedi UP, setelah itu baru lulus bisa melanjutkan di kegiatan praktek pengalaman lapangan atau PPL. Di PPL ini juga diperdalam Bapak Ibu dalam membuat rencana pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, instrumen pembelajaran. Nah, kalau di kategori 1 dulu ada 2 RPP yang di ini untuk praktek pengalaman lapangan yang harus dipraktekkan. Kalau di kategori 2 ada 4 ya, 4 rencana aksi yang dipraktekkan. Dan endingnya setelah melaksanakan pembelajaran pasti ada refleksi akhir dan rencana tidak lanjut. Termasuk best practice ketika mereka melaksanakan pembelajaran ini wajib dibuat laporan ya, laporan. Kalau tadi ada kasus-kasus dibuat penelitian ya ada laporan PTK. Nah, setelah selesai rangkaian 1 sampai 9, ini barulah nanti uji kompetensi mahasiswa PPG atau yang disebut dengan UKIN. Nah, itu. Ini sekarang baru terlaksana program PPG Daljab, ini yang 2021 dan 2002. Kalau yang 2021 itu Daljab kategori 1 dan lanjut ini masuk di Daljab kategori 2. Ini yang kategori 1 sudah mulai masuk ke UKIN ya. Untuk yang Daljab kategori 2 baru masuk ke uji komprehensif. Ini memang saling susul menyusul. Kalau yang di Prajab di tahun 2002 sudah selesai di program kegiatan PPL, ini juga akan masuk ke UKIN dan persiapan untuk ujian kinerja mahasiswa. Nah, ini tadi yang saya maksud ada beberapa langkah ya di pendalaman materi. Nah, ada orientasi. Kalau yang ini adalah di pengembangan alur pembelajaran di pendalaman materi, ini ada identifikasi masalah. Ketika kita harus menemukan beberapa masalah yang pernah kita hadapi di kelas. Ya, tadi ada dari literasi, numerasi maupun masalah pembelajaran HOT. Kemudian dari identifikasi diekspor ke penyebab masalahnya apa, penentuan penyebab masalahnya setelah ditemukan beberapa penyebab masalah, kemudian penentuan penyebab masalah, dan jadilah nanti langsung lanjut ke pengembangan perangkat ajar setelah menemukan penyebab masalah, di alternatif solusi, penentuan solusi, kemudian pembuatan rencana aksi, akhirnya pembuatan rencana evaluasi. Ini sudah di akhir kegiatan untuk di perangkat ajar, sudah selesai membuat RPP sampai ke instrumen dan dipirtijingkan. Ya, dipirtijingkan. Setelah selesai pirtijing, baru ke uji komprehensif. Ketika lulus lanjut ke PPL, ketika tidak lulus ada revisi atau remedi. Ya, remedi baru setelah hasil remedi lulus, baru ke alur kegiatan praktek pembelajaran lapangan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini dan setelah lulus semua dari proses 1, 2, 3, 4, nanti bisa langsung lanjut ke UKIN. Nah, kita coba lihat. Ini tadi sudah saya terangkan, untuk di pendahuluan itu ada orientasi mahasiswa, kemudian setelah selesai orientasi ada belajar mandiri, kemudian baru ke pendalaman materi. Pendalaman materi, selesai kegiatan, kemudian lanjut ke pengembangan perangkat pembelajaran, terus uji komprehensif, terus PPL. Nah, ini ada LK-LK-nya, ada
yang harus dikerjakan. Ketika itu di alur pembelajaran pendalaman materi, ada 2 LK yang harus dikerjakan tadi. Identifikasi masalahnya apa, terus kemudian penyebab masalahnya apa, penentuan masalahnya apa, nanti di LK 11 dan LK 12. Nanti saya bisa kasih contoh, memberi contoh isinya apa ya, gambarannya LK 12 itu apa. Nah, ini. Kemudian di tahap pengembangan perangkat pembelajaran, ini ada LK 21 dan 22 yang harus dikerjakan juga. Tadi sudah mengekspor dengan wawancara pakar, wawancara teman sejawat, wawancara KS. Kira-kira saya punya masalah ini yang pas untuk mengobati apa ya? Saya punya begini-begini, cocok enggak? Ibu pernah mengalami enggak? Nah, di sini nanti biar mahasiswa dapat hasil yang maksimal sesuai dengan harapan, banyak solusi alternatif solusi yang didapatkan. Ini harus pintar menggali pertanyaan, menggali narasumbernya, mengkreat kalimat-kalimatnya supaya narasumber itu bisa keluar semua apa yang dia punya, apa yang dia pernah lakukan, pernah laksanakan, bisa keluar semua dan nantinya akan bisa menjadi alternatif solusi ketika membuat rencana aksi. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini alurnya setiap penyusunan perangkat pembelajaran yang ada tagihan Bapak Ibu untuk para mahasiswa dan ini mahasiswa calon guru yang perlu disiapkan ketika nanti sudah masuk ke program PPG akan tagihannya adalah membuat RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen evaluasi. Nah, ini tidak seperti guru-guru yang dulu ya membuat RPP tulisan tangan, media pembelajaran juga manual, tapi ketika ini sudah masuk PPG, tuntutannya luar biasa Bapak Ibu, dan juga sebenarnya tidak hanya yang masuk PPG, guru yang sekarang sedang mengajar pun wajib untuk bisa membuat RPP, bahan ajar, KPD, media pembelajaran, dan instrumen ini yang bervariatif dan kreatif tadi. Nah, ini ketika tadi proses di praktek pengalaman lapangan setelah perancangan pembelajaran, akan muncul PTK atau best practice. Nah, ini saya coba kenalkan penilaian atau tagihan yang akan dinilai ketika Bapak Ibu guru calon PPG ya, mahasiswa PPG, apa saja tuh yang dinilai. Ini Bapak Ibu nanti akan dihadapkan di pembelajaran, setiap pembelajaran itu akan didampingi oleh satu dosen, satu guru pamong ya, untuk penilaian proses, penilaian produk, kemudian ada aktivitas pembelajaran, penilaian aktivitas pembelajaran laporan ini baik dari dosen maupun guru pamong. Ini pun ada aturannya Bapak Ibu guru, antara dosen dan guru pamong selisih nilai tidak boleh terlalu ada kesenjangan ya. Bedanya antara sampai tidak pembeda 10 gitu, ibaratkan validitasnya diragukan kan gitu. Nah, ini contoh LK akan saya berikan tadi yang saya sampaikan di proses pertama adalah ada LK 12 dan 11 dan 12, kemudian 21 dan 22. Nah, ini ketika mengidentifikasi masalah yang harus dikerjakan. Nah, ini identifikasi masalah, jenis permasalahannya misalkan pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, masalah yang teridentifikasi di sekolah atau di kelas panjenengan Bapak Ibu semua apa? Kemudian analisis identifikasi masalahnya. Nah, di analisis masalah ini disebabkan karena apa? Nah, di sini sampai ada 7 masalah. Kalau yang nanti terpilih hanya 4 yang akan dibuat rencana aksi. Ya, ada di awal itu 7 masalah yang harus kita gali, kemudian nanti ada 4 yang harus dicarikan solusi dan dibuat rencana aksi. Itu Bapak Ibu guru untuk contoh-contoh LK-nya. Kemudian LK1 ya, kita lanjut. Yang LK berikutnya, LK 12 masih eksplorasi penyebab masalah juga. Kita misalnya kita contoh yang eksplorasi alternatif masalah. Nah,
dari masalah yang terpilih ada 7 tadi, kita memilih 4, kemudian akar masalahnya apa, kemudian dari akar masalah alternatif solusi yang paling tepat apa, kemudian analisis alternatif solusi apa. Ini di samping pendapat kita, apa yang kita lakukan, kita alami, tapi juga harus meminta pendapat pakar, ya sesuai enggak, pas enggak ketika kita akan mengajarkan ini dengan model pembelajaran ini. Nah, ini juga di samping itu juga disesuaikan dengan kajian-kajian teori yang selama ini sudah ada untuk kita bisa buat referensi. Nah, itu mungkin contoh-contoh LK-nya nanti bisa dipelajari lebih lanjut, dilihat lebih lanjut oleh Bapak Ibu guru semua. Kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya setelah lulus praktek atau PPL ya, praktek pengalaman lapangan, endingnya setelah muncul karya prestis PTK, kemudian ada penilaian UKIN. Nah, penilaian UKIN ini ada 2 Bapak Ibu, portofolio dan pembelajaran. Nah, portofolio ini adalah ada beberapa yang dinilai, termasuk ketika dia mendapatkan piagam diklat, membuat buku, kemudian ikut seminar, menjurnalkan, membuat jurnal dari makalah atau artikel yang dia buat, kemudian refleksi diri, dan macam-macam. Dan ada kategori nilainya di sana. Nanti kita coba lihat. Ini adalah proses ketika kita sudah selesai PPL, akan dilanjut dengan di penilaian UKIN. Nah, ini saya coba lihatkan contoh rubrik penilaian UKIN, biar nanti para mahasiswa yang akan melaksanakan PPG bisa melihat apa saja rubrik yang bisa dinilai di sana. Nah, ini coba kita lihat. Ini Depak maupun Kemendikbud sama Bapak Ibu rubriknya. Nah, ini ada melaksanakan penelitian dan publikasi. Ketika dia melaksanakan publikasi di jurnal internasional dapat nilai 3. Ketika di Sinta 2, Sinta 1 dapat 2,5. Ketika publikasi jurnal ber-ISBN nilai 2. Karya ilmiah atau best practice internasional 3. Karya ilmiah best practice atau proceeding provinsi 2. Tulisan karya ilmiah populer di media massa dapat nilai 1. Nah, ini sama ketika Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, sudah dapat tunjangan pendidikan, untuk maju ke PAK nilainya hampir sama. Nah, di UKIN juga ada ini Bapak Ibu. Makanya persiapkan diri mahasiswa ketika lulus S1 atau semester akhir, ketika sudah punya niatan untuk masuk ke PPG, ini harus berusaha mengumpulkan portofolio, ya. Mengumpulkan portofolio dari masing-masing pribadi. Saya harus ikut pelatihan, saya harus membuat jurnal ilmiah, saya harus ikut sebuah kepengurusan kepanitiaan. Ini karena wajib ada isinya, tidak boleh kosong, ya, tidak boleh kosong. Portofolio nomor 1 sampai 4 tidak boleh kosong. Ya, ini harus terisi. Ini ada nilai-nilainya, ada lokakarya, ikut konferensi, membuat buku ketika itu tim atau sendiri, juga ada nilainya semua di sini. Nah, ini adalah contoh rubrik penilaian UKIN yang bisa dinilai dan nilainya skornya berapa, ada semua. Nah, itu untuk rubriknya. Kemudian kita lanjut lagi dengan ini selanjutnya ya. Nah, ini tadi saya matur portofolio itu apa saja, kemudian pembelajaran apa saja. Kalau di portofolio ada beberapa ya. Kalau pembelajaran ada 2, nilai dari RPP-nya dan nilai pelaksanaan pembelajarannya yang dinilai berupa video, karena kemarin pembelajaran kita masih daring,
tidak langsung dinilai ketika mengajar di kelas, tapi mereka memvideokan pembelajaran di kelas. Nah, ini yang portofolio yang dinilaikan, ada beberapa hal dokumen yang harus ada. Yang pertama adalah penelitian dan publikasi, ini termasuk membuat PTK dan semacamnya, jurnal dan semacamnya, jurnal internasional, jurnal Sinta 2, Sinta 1 tadi ya. Kemudian refleksi diri, ini adalah refleksi pembelajaran, melakukan refleksi pembelajaran, melakukan pengayaan dan remedi juga ketika itu memang harus dilaksanakan. Kemudian pencarian informasi baru, inilah kita jadi pembelajar, ya, ikut diklat. Baik itu, kalau diklat yang dihitung nilainya itu per jam pembelajaran. Kalau 32 sampai 80 itu nilainya 1, 81 ke atas sampai 100 berapa itu nilai 2, dan seterusnya. Ini semakin banyak diklat yang dikumpulkan, nilainya akan semakin tinggi. Kemudian menghasilkan inovasi, ini ada kreativitas yang mereka buat, ada di sini, membuat LKPD, membuat diktat, membuat modul ajar. Ketika itu ada pengesahan kepala sekolah, bisa dinilaikan menghasilkan inovasi ini. Kemudian prestasi hasil kompetensi, ini adalah kejuaraan. Pernah juara tingkat provinsi, pernah juara apa tingkat nasional, di sini juga ada nilainya. Kemudian pengabdian ke masyarakat, pernah jadi panitia penyelenggara apa gitu ya. Untuk yang 1, 2, 3, 4 ini wajib ada, tapi yang prestasi dan pengabdian ini tidak wajib terisi, tidak wajib ada. Itu untuk yang portofolio Bapak Ibu Guru. Kemudian kita lanjut yang untuk RPP dan tadi praktek pembelajaran. Ini penilaiannya, kita lihat coba. Nah, ini yang kepribadian tadi Bu. Dikatakan mempesona itu yang bagaimana ya? Nah, di sini kepribadian ini yaitu yang dinilai dalam guru menampilkan wajah yang ceria. Ketika kita di depan kelas dengan penuh senyum, penuh semangat, suaranya menggebu-gebu, nah ini bisa dinilai baik sekali, baik dan kurang, ini bisa dilihat dari penampilan. Guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Kalau memang ini guru bersemangat, akan dapat nilai di poin 9 dan 10. Guru memberikan perhatian kepada siswa. Guru menampilkan keserasian berbusana. Nah, berbusana pun dinilai, karena kita sebagai teladan, guru itu digugu dan ditiru. Ketika kita di depan kelas itu tidak layak, ya nanti anak-anak kita juga akan meniru. Nah, itu. Bapak Ibu Guru. Ini contoh penilaian. Nah, sekarang apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita refleksikan ketika kita sudah siap masuk ke PPG, apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu Guru, biar kita lulus dengan baik, dapat nilai di atas KKM, bahkan cum laude. Ini bisa kita persiapkan diri kita dengan apa Bapak Ibu yang harus dipunyai agar lulus dengan menyenangkan. Ini harus berpaham dengan PowerPoint interaktif ya. Ada Google Slide, PowerPoint Canva, Slido, Powtoon. Nah, ini harus dikuasai para calon-calon mahasiswa PPG. Kemudian agar dia bisa presentasi dengan baik, membuat bahan ajar dengan menarik, membuat media pembelajaran yang menjadikan siswa kerasan di kelas. Nah, ini wajib paham ini. Kemudian paham bahan ajar inovatif. Nah, bahan ajar kan tidak hanya berupa print-out-an buku atau guru buku siswa, tapi bisa mengkreasi sendiri dengan e-book creator, Flipbook, Hisense, banyak aplikasi yang bisa kita pelajari. Kemudian juga ketika praktek pembelajaran, kita wajib juga paham tentang editing video. Karena kita pembelajaran di sana dituntut 2 JP, 2 jam pelajaran, 35 kali 2, selama 70 jam, itu kan tidak mungkin ditampilkan di video. Yang dinilai di editing video ini hanya kisaran 15 menit, ya 15 menit. Makanya harus pinter-pinter untuk ngedit video pembelajaran. Nah, ini juga harus paham di InShot, CapCut, KineMaster, Filmora. Ini adalah aplikasi-aplikasi untuk mengedit video. Nah, supaya paham ini Bapak Ibu,
banyak hal cara yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak mau belajar, ya sudah, akan bingung nanti ketika kita dihadapkan untuk maju ke past peer teaching, maju uji komprehensif, PPL dan UKIN, ya tidak akan lulus ketika kita tidak paham dengan semua aplikasi. Nah, ini banyak wadah yang bisa kita ikuti, ya, kita laksanakan. Ini adalah untuk bisa ikut di diklat-diklat pelatihan. Ini terutama yang di e-guru, ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa melatih kreativitas panjenengan di bidang tadi, bisa paham tentang PowerPoint, PPT yang macam-macam tadi, PPT interaktif, kemudian bisa menulis best practice dengan baik, bisa menulis PTK dengan baik, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi game yang bisa menarik siswa, kemudian ada juga aplikasi tentang cara mengedit video, banyak sekali yang bisa kita dapat di sana. Nanti mungkin dari moderator bisa sampaikan pelatihan-pelatihan apa saja yang bisa meningkatkan kompetensi para calon mahasiswa, para Bapak Ibu guru yang sudah di tingkat profesionalitas, sudah mendapat tunjangan, yang wajib mengembangkan diri, nanti apa saja. Nah, ini akhirnya setelah kita bisa mau jadi pembelajar sepanjang hayat, tidak stagnan, isaku iki, bisa saya ini, nah, ini nanti bisa take off dengan baik dan landing lulus dengan baik, dengan cum laude. Ini memang wajib mengikuti tadi pelatihan-pelatihan. Nah, ini adalah laman untuk mendaftar PPG Prajab, ya. Nanti rencana ke depan tidak ada lagi PPG Daljab. Ini menghabiskan yang sudah masuk ke Dapodik, dan tahun-tahun berikutnya program kita adalah di PPG Prajab, ya, yang belum masuk ke Dapodik, yang baru lulus dari S1 PGSD, S1 Mapel, SMP, SMA sesuai dengan jurusannya, ini bisa masuk mendaftar di PPG Kemendikbud.go.id. Nah, ini. Dan persiapan kita apa tadi yang Bukis matur dari awal, harus persiapan diri sebaik mungkin, menguasai tadi berbagai hal yang bisa meningkatkan kita, membuat kita lulus dengan bahagia ketika kita ikut program PPG. Nah, ini ada saya berikan kisi-kisi bidang studi, ya, untuk PPG, nanti bisa dilihat-lihat, bisa dipelajari, ada kisi-kisinya. Nah, ini ada semua mapel di sana, sudah ada kisi-kisinya. Coba kita lihat satu yang guru kelas TK misalnya. Nah, ini kemampuan dasar yang harus dimiliki ketika jenengan Bapak Ibu guru hebat, calon peserta PPG mau masuk, harus menguasai ini. Paling tidak ada indikator-indikator yang bisa saya kuasai untuk bisa lulus track, lulus di PPG dengan bahagia. Ini sudah saya berikan semua untuk kisi-kisi semua mapel, semua jenjang ada di sini. Nah, itu untuk kisi-kisinya. Kemudian juga contoh-contoh modulnya saya berikan di sini, nanti bisa dibuka satu-satu. Kemarin saya sudah kirim ke panitia. Nah, ini misalnya dari jurusan guru kelas SD. Nah, ini yang profesional, modulnya apa saja. Banyak sekali yang harus dikuasai. Ini dikuasai dengan belajar mandiri, ya, mandiri. Kemudian kita lihat juga untuk teknik industri dan macam-macamnya. Ada semua di sini yang bisa dipelajari. Itu untuk mempersiapkan diri sebelum kita siap masuk ke PPG. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Guru hebat, bisa lulus dengan bahagia, tapi dengan mempersiapkan diri yang secara matang, dengan tadi, jadi pembelajar sepanjang hayat, jangan sungkan-sungkan untuk ikut pelatihan diklat, baik itu yang secara offline maupun yang online. Nah, ini banyak yang online yang disediakan di e-guru. Mari berkarya, mari jadi pembelajar sepanjang hayat biar kita bisa memaksimalkan tadi di semua kegiatan dan dengan harapan bisa menempatkan diri sesuai kemampuan kita secara maksimal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di materi sharing kali ini. Terima kasih. Mungkin nanti setelah ini bisa ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang bisa kita sharingkan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Mbak Rivera. Monggo Mbak Rivera.
Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa tadi, Ibu. Dimana tadi sudah dipaparkan dari awal sampai akhir, sangat lengkap sekali materi yang disampaikan. Stop sharing dulu ya, Mbak. Oh iya, silakan. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Untuk Bapak Ibu yang tadi sudah menyimak dari awal hingga akhir, silakan bisa berdiskusi langsung dengan menyalakan fitur raise hand-nya dan juga bisa menyalakan kameranya jika tidak terkendala jaringan. Dan untuk Bapak Ibu yang mengikuti via live streaming di YouTube, bisa menaruh pertanyaan di kolom komentar, kemudian nanti akan kami bantu sampaikan kepada Ibu Kiswati. Baik, Bapak Ibu yang bergabung di via Zoom terlebih dahulu, bagi yang sudah menyiapkan pertanyaannya, mungkin banyak sekali yang ingin didiskusikan ya Bapak Ibu sekalian. Bisa melalui chat ataupun langsung dengan fitur raise hand-nya, nanti kami bantu persilahkan. Yang ingin bertanya dan berdiskusi langsung, bisa menyalakan fitur raise hand, ataupun bisa menaruh pertanyaan di kolom chat. Baik, yang sedang on cam ini Bu Marlin, mungkin ada pertanyaan mengenai diskusi tadi. Baik Ibu, terima kasih kesempatan diberikan bagi saya. Selamat siang Ibu Kisnawati, Ibu moderator. Yang ingin saya tanyakan adalah, misalkan kita di dalam kelas, pada saat kita sementara mengajar gitu, ada siswa yang sementara makan. Ketika perilaku mereka saat memperhatikan materi gitu, tapi mereka sementara mengunyah, apakah kita boleh melarangnya atau tidak? Terima kasih Bu. Terima kasih. Langsung saja Bu Revera ya. Nah, ini adalah penanaman karakter ya yang dimaksud di pembelajaran ya untuk Bu Marlin. Kita memang tidak diperbolehkan untuk ada larangan, tapi ada semacam himbauan. Larangan dengan himbauan beda ya. Larangan kan itu agak kasar, himbauan kita beri pengertian, kita ingatkan secara halus bahwa itu tidak boleh dilakukan di kelas. Itu yang dilakukan ya Bu Marlin Mano ya. Jangan langsung mengecas dengan misalnya menunjuk, oh ini tidak boleh. Ini nanti psikologi anak akan kena. Ini harus kita beri himbauan, kita beri contoh, kita beri teladan-teladan lah bahwa yang dilakukan itu tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Mungkin nanti setelah pembelajaran selesai atau jam istirahat boleh. Begitu Bu Marlin, agar apa yang kita sampaikan di pembelajaran bisa tercerna oleh mereka, dipahami oleh mereka, diperhatikan oleh mereka. Oke. Monggo yang lain mungkin. Baik, terima kasih Ibu Marlin atas pertanyaannya. Sekarang mungkin Ibu Yulita Esterja ingin ikut berdiskusi. Untuk operator mungkin bisa dibantu.
Baik, mungkin terkendala jaringan ya. Oh, ini ada yang bertanya di kolom chat ya. Baik, akan saya sampaikan dari Ibu Reski Pratama. Pertanyaannya, dalam peningkatan mutu kompetisi guru dengan PPG, pastinya banyak masalah yang harus dihadapi dalam mewujudkan peningkatan mutu tersebut. Salah satunya keterbatasan dana pemerintah serta belum adanya mekanisme pemberian subsidi kualifikasi yang efektif. Selain masalah dana, masalah apa lagi yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mewujudkan peningkatan kompetensi guru tersebut? Baik, Ibu Kiswati bisa dibantu. Untuk peningkatan PTK ya, tadi ya. Bisa diulang Bu Revera. Dalam peningkatan mutu kompetensi guru dengan PPG, pasti banyak masalah yang harus dihadapi dalam mewujudkan peningkatan mutu tersebut. Salah satunya keterbatasan dana pemerintah serta belum adanya mekanisme pemberian subsidi kualifikasi yang efektif. Selain masalah dana, masalah apa lagi yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mewujudkan peningkatan kompetensi guru tersebut? Terima kasih. Ini yang bertanya dari YouTube ya, saya mencoba jawab. Untuk peningkatan PTK, ini sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah seutuhnya, Bu Revera, para Bapak Ibu, tapi ini adalah tanggung jawab pribadi. Ketika kita mau jadi pembelajar sepanjang hayat, mengikuti menambah ilmu, ini tidak harus ada campur tangan dari pemerintah. Adalah beberapa kegiatan yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, ini pun tidak berlaku untuk semua PTK. Nah, ini semua tidak dapat kesempatan. Lah, bagi yang tidak dapat kesempatan ini memang harus mandiri ya. Selain tadi ada diklat online yang harus diikuti, biasanya ada diklat luring dari beberapa LPTK, penyelenggaranya baik dari universitas mana, kita berkolaborasi dengan dinas pendidikan mana, itu biasanya memang pakailah ini. Dan yang bagi Bapak Ibu guru yang sudah mendapat sertifikasi, kalau yang dari PPG memang wajib tadi ya mencari alternatif sendiri, tidak harus ada campur tangan dari pemerintah masalah keuangannya, masalah dananya. Tapi bagi yang sudah lulus sertifikasi mendapat tunjangan, ini tujuan pemerintah di sana untuk menyisihkan sebagian dana. Tadi tunjangan profesionalitas untuk mengembangkan diri. Jadi jangan serta-merta kita nunggu dari dana pemerintah ikut diberi kesempatan untuk diklat dengan dibiayai pemerintah, enggak. Tapi kita wajib tadi menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan sukarela, ikhlas hati, mengikuti pelatihan-pelatihan sendiri. Itu jawaban saya, Mbak Rivera. Termasuk ini ikut seminar kan juga mandiri di e-guru. Ya, termasuk nanti ikut diklat-diklat yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan juga seharusnya mandiri, tidak menunggu dana dari pemerintah begitu. Yeah. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini ada lagi dari YouTube pertanyaannya dari Bapak Rizky Inayah Rora. Pertanyaannya, apakah dengan mengambil PPG walaupun bekerja di jenjang PNF PAUD non formal tetap bisa disertifikasi? Yang PAUD itu yang formal yang bisa sertifikasi. Itu yang PPG ya. Ada jenjang PAUD, ada jenjang TK ya, TK PAUD yang milik pemerintah, Mbak Rivera, yang bisa sertifikasi. Baik. Satu lagi pertanyaan di kolom chat Zoom. Mohon penjelasannya, Bu, untuk tadi ada jurnal, apakah jurnal nasional dan internasional itu berlaku dari kuliah kita 1 tahun yang lalu atau tidak? Nah, begini. Terima kasih. Portofolio kita nilai 3 tahun sebelum kita ikut UKIN. Ya, berarti ketika bukan dari PPG-nya, tapi setelah kita mau ikut UKIN, penilaian UKIN, misalnya kita dapat jadwal tanggal 28, ini tanggal berapa ini? 7 Oktober misalnya, yang dinilai itu
3 tahun sebelum 7 Oktober itu bisa masuk. Apalagi hanya setahun 2 tahun pasti masuk. Makanya ini masih sekolah, masih kuliah pun bisa mengumpulkan portofolio yang akan dinilaikan di PPG. Makanya ini untuk yang bagi calon-calon mahasiswa yang mau masuk PPG, kalau dulu dari kemarin belum mengumpulkan portofolionya, belum punya PTK, belum punya jurnal, belum punya piagam diklat, dari sekarang ayo kumpulkan, nanti akan ternilai di portofolio. Itu, yeah. Itu Mbak Rivera. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dan juga Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak pada acara seminar nasional ini sampai sore. Baik, sebelum kita mengakhiri, bisa kita ambil dokumentasi dulu. Silakan Bapak dan Ibu yang tidak terkendala jaringan bisa diaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Baik, operator bisa dibantu. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah on cam. Baik, terima kasih. Dan sebelum diakhiri akan saya kembalikan kepada Ibu Kiswati untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, baik yang di live streaming YouTube maupun yang di Zoom. Kita harus jadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Tidak berhenti apa yang saya bisa, tapi apa yang bisa saya berikan ke anak-anak kita. Itu saja Bu Rivera. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kiswati atas kesempatannya dan ilmunya yang sudah dibagikan pada seminar nasional siang sampai sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Untuk Ibu Kiswati, jika apabila akan ada agenda, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Siap. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti seminar siang ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan pelatihan, bisa mengikuti pelatihan yang sedang ada promo beruntung sebesar diskon 55% untuk daftaran baru, juga untuk perpanjangan membership tahunan. Dari harga 464.000, saat ini hanya perlu membayar 222.000. Benefit apa saja yang didapatkan, yaitu dapat pelatihan 32 JP selama 12 bulan, dapat VIP seminar 4 JP selama 12 bulan, dapat materi pelatihan, KTA tahunan, dan grup member, menggunakan kode promo beruntung. Periode ini berlaku dari 5 sampai 8 Oktober, dan Bapak Ibu yang berminat bisa daftarkan sekarang di link http://daftar_member_guru_tahunan dengan kode kupon beruntung.
Jika Bapak Ibu kesulitan mendaftar, dapat menghubungi admin di 08965 3155 302. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri seminar hari ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk ikut daftar di seminar pelatihan tadi, karena sekarang lagi ada promo besar-besaran 55%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. eGuru ID, platform peningkatan kompetensi guru terlengkap dan terkini di Indonesia. Di eGuru ID ada banyak sekali program peningkatan kompetensi yang dapat diikuti. Di antaranya, pelatihan 32 JP, webinar 4 JP, diklat 40 JP, lokakarya 4 JP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya, semua bersertifikat. Daftar sebagai member sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Ada 3 pilihan jenis member di eGuru ID, yaitu member semesteran, member tahunan, dan yang terakhir, member lifetime. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Dan rasakan sendiri manfaatnya. Info lebih lanjut kunjungi www.e-guru.id atau sosial media kami yang lainnya. eGuru ID, guru tetap belajar walau. eGuru ID, platform peningkatan kompetensi guru terlengkap dan terkini di Indonesia. Di eGuru ID ada banyak sekali program peningkatan kompetensi yang dapat diikuti. Di antaranya, pelatihan 32 JP, webinar 4 JP, diklat 40 JP, lokakarya 4 JP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya, semua bersertifikat. Daftar sebagai member sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Ada 3 pilihan jenis member di eGuru ID, yaitu member semesteran, member tahunan, dan yang terakhir, member lifetime. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Dan rasakan sendiri manfaatnya. Info lebih lanjut kunjungi www.e-guru.id atau sosial media kami yang lainnya. eGuru ID, guru tetap belajar walau